Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah ilmu fikih rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan ke 12 ya. Yang hari ini sudah nyampe pada materi ke-10 ya. Alhamdulillah, semoga semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ilmu fikih sampai pertemuan ke-16 ya. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk terus bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan negara kita Indonesia bisa segera keluar dari situasi yang sulit ini, yakni situasi pandemi COVID-19 ini, dan juga persoalan-persoalan yang krusial yang dihadapi oleh negara dan bangsa kita Indonesia. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang mazhab Hanafi sebagai mazhab tertua di dalam mazhabul arba'ah, 4 mazhab. Sekarang kita akan membahas tentang mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini pendirinya adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Jadi pendiri mazhab Maliki adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Beliau ini lahir di Madinah ya. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Jadi hampir mendekati zaman Rasulullah SAW kelahiran beliau ya. Jadi 93 Hijriah. Ini. Nah, jadi sekitar 70 tahun ya, 70 tahunan lah. 70 sampai 80 tahun dari wafatnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau juga termasuk tabi'in ya, tabi'in. Bahkan ada yang menyebut beliau juga masuk kategori tabi'in ya, masuk kategori tabi'in. Jadi generasi ketiga ya, generasi ketiga. Karena sangat dekatnya dengan masa Rasulullah SAW, sekalipun lebih dekat mazhab Hanafi. Imam Malik ini, beliau adalah seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang paling terpercaya. Beliau menguasai fatwa Umar bin Khattab. Jadi apa yang disampaikan atau yang difatwakan oleh Sayyidina Umar, beliau kuasai semua. Beliau tahu semua. Kemudian juga beliau menguasai fatwanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya kan, terkenal ini. Biasanya hadis-hadis atau riwayat-riwayat tentang hukum ya yang ada di dalam literatur klasik ya, yang dasarnya dari Rasulullah SAW, itu kalau tidak diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, itu diriwayatkan oleh putranya yakni Abdullah bin Umar. Kedua beliau ini adalah orang-orang yang alim, yang cerdas beliau ini ya. Makanya Rasulullah dulu itu pernah berdoa muliakan Islam dengan dua orang ya. Nah, jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah pada waktu itu. Doa Rasulullah. Dan juga menguasai terhadap fatwa-fatwa dari Aisyah binti Abu Bakar. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ini adalah istri kesayangan setelah wafatnya baginda Siti Khadijah ya, ibunda Ummul Mukminin Siti Khadijah. Jadi Aisyah binti Abu Bakar ini juga banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah, sehingga juga banyak fatwa-fatwa dari Aisyah binti Abu Bakar ini yang dikeluarkan pada waktu itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Imam Malik ini juga menguasai terhadap fatwa-fatwa itu. Imam Malik fokus pada fikih ra'yu, penalaran ahli Madinah. Jadi bukan ansih ra'yu, tapi penalaran ahli Madinah.
Jadi pendapatnya itu ya pendapatnya ahli Madinah. Oleh karena itu beliau dikatakan sebagai ahlul hadis. Ya, ahlul hadis yang selalu berpegang teguh kepada hadis dan tidak terkenal sebagai ahlul ra'i sebagaimana pendahulunya yakni Imam Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Beliau juga terkenal dengan seorang ulama yang melestarikan terhadap amalia ahli Madinah. Jadi apa yang kemudian dikerjakan oleh penduduk Madinah, berarti itulah yang dikerjakan oleh sahabat dan berarti itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Corak ra'yu di Madinah adalah perpaduan antara nusus dan maslahat, antara nusus dan maslahat. Teks-teks, jadi Al-Quran dan hadis dan juga maslahat. Oleh karena itu Imam Malik ini salah satu pijakan hukumnya adalah maslahah mursalah. Nah, beliau dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Imam Abu Hanifah. Artinya Imam Malik sama Imam Abu Hanifah ini nututi. Jadi ke Imam Abu Hanifah itu masih nututi karena 13 tahun. Jadi mungkin Imam Abu Hanifah sudah sepuh, Imam Malik ini masih muda ya. Imam Malik masih muda. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Siapa Abdurrahman bin Hurmuz ini? Beliau tinggal bersama beliau, ya Abdurrahman bin Hurmuz ini beliau tinggal bersamanya Imam Malik tinggal bersama Abdurrahman bin Hurmuz waktu 7 tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Jadi sangat intens 7 tahun ya. Jadi kalau Anda mau belajar itu, ya jangan sebentar-sebentar. Anda belajar ke saya hanya 1 semester misalkan. Ya belajar ke saya sampai lama misalkan 7 tahun, 8 tahun. Sampai di DO Anda berarti ngulang terus berarti kan kuliahnya nggak selesai-selesai. Beliau belajar hadis dari Nafi Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan juga belajar fikih kepada Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu. Karena ada Rabi'ah Al-Adawiyah ya, tokoh sufi itu. Ini Rabi'ah bin Abdurrahman terkenal dengan Rabi'ah Ar-Ra'yu. Kemampuan dan penguasaan Imam Malik terhadap hadis memang diakui oleh para gurunya, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Bahkan Imam Malik ini sampai membuat kumpulan hadis yang terkenal. Ya, kumpulan hadis terkenal juga dengan kitab fikih dari karya monumental dari mazhab atau Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, yakni Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu sampai sekarang bisa kita nikmati ya. Beliau kitab itu adalah murni karangan daripada Imam Malik. Beliau juga tokoh dalam bidang hadis. Terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari pernah berkata, sanad-sanad terbaik adalah sanad dari Imam Malik, sanad Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Abdurrahman Kasdi, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, kemudian Malik dari Abu Zinad, Abu Az-Zinad dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ini sanad-sanad terbaik katanya. Jadi kalau ada sanad, kemudian pas ada Imam Malik di situ, itu biasanya sanadnya itu bagus katanya Imam Bukhari. Sanad itu kan itu, kalau dalam hadis an ya. An Anas bin Malik, an Mughirah, Nabi Hurairah. Lah itu an itu namanya sanad. Ya, sanad yang menyambung sanad itu. Jadi yang menyambung ucapan hadis itu benar dari Rasulullah atau bukan, ya. Penyambung lidah lah. Ciri khas mazhab Malik. Mazhab Maliki ini ciri khasnya Al-Quran menjadi dasar utama, syariat dan hujjah mazhab Maliki jelas. Seluruh 4 mazhab pasti. Sunnah yang diambil oleh Imam Malik untuk mazhabnya adalah sunnah mutawatir, masyhur dan sunnah ahad. Sama seperti mazhab-mazhab yang lain. Qiyas juga dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah putusan hukum. Ya, karena memang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu telah disepakati khususnya oleh 4 mazhab untuk dijadikan sumber hukum. Fatwa sahabat menjadi rujukan karena beliau menganggap bahwa mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut tanpa perintah dari Rasulullah. Nah, itu. Kalau Imam Syafi'i kan tidak. Jadi penilaian sahabat itu ya sama seperti kita. Jadi ijtihad itu. Fatwa sahabat ya ijtihad. Karakter ijtihad bisa salah, bisa benar kan begitu. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti secara total. Walaupun
menurut mazhab Hanafi tidak boleh menyelisih semuanya. Ini kalau Imam Syafi'i ya boleh menyelisih semuanya kalau memang ada butuh ijtihad baru. Kalau Imam Hanafi tidak boleh kemudian berselisih, tapi tidak boleh semuanya dianggap tidak ada yang cocok misalkan, harus ada yang diikuti pendapat atau fatwa dari para sahabat. Selanjutnya beramal dengan ahli Madinah. Nah, ini ciri khasnya seperti yang saya katakan tadi. Karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Imam Malik tak mempunyai pembahasan tentang hal-hal yang belum terjadi. Beliau mengatakan, tanyalah perkara-perkara yang sudah terjadi dan janganlah bertanya tentang permasalahan yang belum terjadi. Artinya Imam Malik itu fikihnya jarang ada fikih iftiradiyah, fikih perkiraan. Jadi banyak fikih waqi'iyah yang sesuai dengan konteks dan realita pada waktu itu. Dijadikannya masalih al-mursalah sebagai sumber hukum. Masalah mursalah seperti yang saya belum dijelaskan karena ini materi ilmu fikih. Nanti kalau Anda belajar usul fikih nanti ada masalah mursalah. Masalah mursalah itu al-maslahatul lati lam yasra' isari hukman tahqiqiha wa lam yadull dalil ala i'tibariha aw ilghaiha. Suatu kemaslahatan yang syari' dalam hal ini tidak menganggap itu sebagai alasan dari adanya hukum pun juga tidak melarangnya kan gitu. Imam Malik menggunakan istihsan dalam berbagai masalah. Kalau Imam Syafi'i kan tidak setuju ini. Sumber hukum mazhab Maliki ini Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, qaul sahabi, amal ahli Madinah, muru'ah khilaf, jadi menjaga khilaf ya, istishab, masalah mursalah, saruman qablana, satu dariah. Ini beberapa dasar daripada Imam Malik. Penyebaran pengikut mazhab Maliki dan murid-muridnya. Ini Abdurrahman bin Qasim Al-Misri, ini Al-Faqih Al-Malik merupakan murid Imam Malik yang kemudian murid dari Ibnu Qasim ini menyebarkan ke hingga Andalusia. Kemudian ada Abu Muhammad Abdullah bin Wahab, ini ke Mesir. Nah, mazhab Malik juga tersebar ke Irak, Maghrib, mayoritas wilayah Afrika, demikian juga menyebar Sam dan Hijaz. Untuk wilayah Teluk, Uni Emirat Arab menjadikan mazhab Maliki sebagai mazhab yang dianut oleh kerajaan. Jadi wilayah Teluk, Uni Emirat Arab menjadikan mazhab Maliki sebagai, bahkan di Hijaz itu kebanyakan begitu. Di Hijaz ini artinya ya di Haramain ya, Haramain. Murid-murid Imam Malik ini Abu Marwan Abdul Malik bin Abdul Aziz, Ashab bin Abdul Aziz Al-Qasi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam, Al-Hasan Ali bin Ziyad, Asbah ibnu Faraj, Aisyah ibnu Dinar, Sahnun Abdul Salam, Yahya bin Yahya, Abu Abdullah Ziyad, Abdul Malik bin Habib As-Silmi ini. Karya-karya fikih mazhab Malik, Al-Muwatta, Al-Mudawwanah Al-Kubra, ini berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ini karya karangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu termasuk ulama dari mazhab Maliki. Ibnu Rushd terkenal kalau di Eropa atau di Barat terkenal dengan Averus. Matan Ar-Risalah, karya Abu Muhammad. Ada Al-Madarik, Syarh Irsyad Masalik fi Fikih Imam Malik. Ada Bulughus Salik. Ada Al-Mukhtasar Kabir, ada Al-Mukhtasar Awsat, ada Al-Mukhtasar Saghir, ada Al-Kamul Quran, ada Al-Wathaiq, ada Adabul Qudah, ada Al-Jami', ada Al-Majmu'ah, ada Al-Mabsut. Banyak sekali ya di mazhab Maliki ini ya. Dan ini kalau di Maktabah Samilah ini ada Bayan Tahsir, ada Tajwid Iqlil, ada Talqin, ada Thamruddani, ada Usul Fiqhiyah ala mazhab Sadid Malikiyah, ada Al-Zakhirah, ada Sarhul Kabir, Ad-Dardir, dan banyak ini. Banyak sekali nih. Dari mazhab Maliki. Nah, itu terima kasih. Semoga bermanfaat dan barokah apa yang saya sampaikan. Bila mana ada yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan di forum diskusi yang saya buat di Learning Management System. Ilahuna, terima kasih. Wal afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.